jelas tidak apa-apa, gabung aja di FMPK. Kita ini setara, sama. Kita sama. Ini ajarannya di FMPK. Apakah FMPK bisa mempersingkat atau membuat lebih cepat ketika ada keperluan kepada pemerintah dan lain-lain? Kalau mempercepat bisanya sih bisa, tetapi itu bisa dilaksanakan dalam keadaan urgent. Jadi memang betul-betul urgent baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak urgent, laksanakan aja senormal mungkin, sebagaimana mestinya, sebagaimana peraturan yang ada. Salah satu contohnya begini: kalau misalkan ditilang, kalian kan harus ke pengadilan, disidang dulu, kemudian dimintai denda. Apakah KPK bisa langsung menghubungi pihak tertentu? Kalian tanpa disidang kok bisa saja? Bisa. Tetapi kan itu perilaku yang tidak baik. Itu perilaku yang tidak baik. Kecuali sudah terjadi sangat urgent sekali, itu baru di jurus terakhir ya. Itu sudah jurus terakhir. Jadi jurus pertama, kedua, ketiga ini juga jurusnya jurus biasa, ala manusia biasanya. Baru sudah tidak kuat dan jurus terakhir gunakan. Sama saya juga pernah gunakan seperti itu ketika ke PP yang punya uang yang mau diawakan, kartu beres yang dikeluarkan. Oh siap, ini tidak usah, tidak jadi ditilang. Itu sudah jurus terakhir ya. Tapi kalau masih bisa kita upayakan, kita harus tetap patuh terhadap peraturan hukum. Saya kira itu sudah terjawab semua ya. Ada yang belum terjawab? Belum. Yang responding masyarakat. Oh ya. Saya sampai saat ini belum mendengar respon negatif dari masyarakat terhadap FMPK. Sampai saat ini saya pribadi nggak tahu kalau di luar yang tidak disampaikan kepada saya. Begini, tentang respon negatif itu kalian kalau misalkan ke depan dengar hal semacam itu tidak perlu didengarkan. Kita hidup ini bukan karena orang lain musuh kita, tidak. Kenapa? Karena apapun yang mereka bicarakan terhadap kita, apalagi hal-hal yang sifatnya buruk ya, itu tidak perlu kita dengarkan. Kalau kita dengarkan berarti kita mengikuti keburukan mereka. Mereka juga tidak akan bertanggung jawab ketika kita dalam keadaan terpuruk. Satu contoh begini, aku bermakna oleh apa? Oleh pengingat. Akhirnya kalian itu, ketika kalian jatuh, orang yang bilang kayak gitu, kalian juga bakal bantu kalian. Tapi sebaliknya, orang-orangnya ada memang beberapa kader KPK yang berhenti hanya karena dikata-katain seperti itu. Ada yang berhenti, ada. Ketika mereka berhenti, kemudian kecelakaan, urusan dengan kepolisian, yang ditelepon itu bukan orang lain, tapi saya. Bukan sekali, dua kali. Cuma sayangnya saya bilang begini, untungnya saya ini orangnya satu berdua, yang kedua saya bukan pendeta. Kalau saya punya baju di bungkel. Untungnya saya ingat gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari saya atau apa, itu hilang. Itu lima mana? Lima. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya kira sudah berubah waktunya. Baik, tidak perlu dengar cepat. Itu pasti dalam hidup kalian. Itu pasti ada orang-orang yang bicara hal-hal yang tidak baik kalian. Termasuk saya. Ya. Itu belajar berorganisasi. Dimanapun saya tempati suatu tempat itu pasti saya belajar. Apa yang disampaikan
Jauh banget. Tahu ya apa nih? Itu kakak kandung saya yang bilang seperti itu. Di tengah teman-teman saya itu sudah sukses, walaupun keburu katanya. Tahu ya apa? Diundang isi acara, paling menurut seket waktu itu ya. Dia belum seberapa Quran ya. Katanya saya beri apa gitu. Tapi bangga ya. Karena kamu dengerin itu ya. Kalau kalian ngurusin yang seperti itu, kalian tak akan pernah sukses. Jadi kalian terjang saja itu. Apapun yang dibicarakan orang-orang terjang saja. Baru kalian nyampe pada satu kesimpulan di mana orang-orang yang pernah ngata-ngatain kalian itu akan bersyukur dan pernah belajar dulu. Sama seperti yang dilakukan di keluarga saya sekarang. Ketika relasi saya semakin banyak, tamu-tamu yang datang di rumah saya itu tidak hanya teman-teman saya, bisa ke polsek, bisa ke polres, bisa direktur pasca sarjana yang Madura, atau biasa-bisa kiai besar ke rumah. Mereka akhirnya bersyukur, oh alhamdulillah ternyata apa yang pernah dilakukan oleh saya, oleh anak saya itu ada manfaatnya. Ingat ya, manfaat, bukan harta. Kalau kalian main di rumah saya tidak bertingkat seperti ini ya, apalagi seperti sebelah. Enggak. Masih seperti itu tuh aja rumah saya, tidak berubah. Kenapa? Karena bagi saya aset atau kekayaan yang paling besar yang kita miliki itu bukan rumah megah itu ya, bukan. Tetapi aset terbesar yang kita miliki itu adalah ilmu pengetahuan dan idealisme kita. Itu yang tidak tertukar dan tidak ternilai. Apakah ada yang mau membeli idealisme saya? Ada. Banyak yang ingin membeli idealisme saya. Di mana saya tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan. Ayo adik-adikmu bergabung dengan saya, akan apa yang saya pengen lakukan, sebutkan saja. Soal Tuhan, yes. Dan mau. Itu idealisme, itu kekayaan terakhir. Nah, itu yang harus kita pegang erat. Jangan khawatir persoalan dunia, ya. Persoalan pesinan, jangan khawatir. Baju saya itu kalau kuliah itu hanya 3. Baju saya pada saat itu hanya 3. Tanya sama sahabat saya ini. Yang sering saya pinjami celananya, sepatunya, bajunya, semuanya itu punya helm, termasuk tasnya. Cuma kolornya yang nggak saya pinjami. Beneran ini, beneran. Saya akan tanya, Bung Ambung baju helm itu dipakai saya, celananya iya, bajunya iya, songkoknya iya. Beneran. Saking susahnya, saking melaratnya saya. Gimana nggak melarang? Uang kuliah itu nggak dikasih uang saku sama orang tua. Tapi saya bawa bekal dari rumah. Cowok ya, cewek malah mingguan di dulu di STIM Pamekasan namanya, itu hanya ada 5 prodi. Jadi pasti tahu kalau jurusan apa, pasti tahu kenapa seuni hanya 5 prodi waktu itu. Jadi kalau jam 3 sore, ya, sepi, kampus itu sepi. Sekarang kan masih ramai. Kalian nggak bakalan tahu siapa yang jurusan ini, nggak bakalan tahu sekarang. Kalau misalnya itu pasti tahu. Ketemu lagi dia Mira, Ambung ya kok gitu. Iya ini kisah nyata yang ada hikmah luar biasa. Mungkin karena saya dalam keadaan melarat seperti itu, akhirnya saya punya motivasi untuk belajar lebih giat. Akhirnya hari-hari itu banyak dihabiskan di perpustakaan. Itu bukan, sekali lagi ya, itu bukan karena rajin, bukan, tapi karena terpaksa. Dan terakhir nggak boleh. Kalau nggak ke perpus, bukan tidak punya uang. Kantin satu-satunya itu hanya di belakang masjid di STIM Pamekasan. Di sini masjid STIM. Kemudian di sini di pojokan ada. Itu satu-satunya dulu. Paling ngehits di zaman saya itu cuma. Nggak ada lagi yang lain. Miskin. Tetapi saya suka memburu ilmu. Setiap kali ada kajian itu pasti saya datang. Apalagi yang isi profesor, itu pasti saya datang. Jadi FMK ini didirikan betul-betul karena perlu ya, bukan karena sokongan kemudian kalian dikasih uang, bukan. Acara kalian sekarang ini hasil sumbangan dari panitia 50-an mungkin ya, berapa itu? Setiap kali mengadakan kegiatan itu pasti sumbangan di FMK.
Nah, telepon pendiri suruh hubungin, gampang kalian. Mau peserta banyak bisa saja. Kalian dapat kaos satu-satu bisa juga FNPK itu dilakukan. Tetapi tidak kita lakukan. Kenapa? Kalau kalian mau pakai baju yang bagus-bagus itu bukan di FNPK tempatnya. Kalau kalian mau gaya-gaya, tidak di FNPK. Seragam yang dipakai oleh pengurus ini 150 kalau nggak salah. Iya. Itu banyak yang nggak bayar sih. Jadi kalau kalian sudah lahir dalam keadaan susah, terbiasa susah, kalian akan menjadi petarung. Kalian akan menjadi pemimpin yang betul-betul pemimpin. Jadi ketika kalian tidak punya uang, itu tidak gampang kalian meminta. Jadi sudah terbiasa mendengar, andi saya bunga, tenang, bahagia, enjoy, kau menes. Pasti itu, tetapi kalian jangan khawatir, karena kemenesan, kemelaratan itu sudah pernah saya alami sebagai pendiri. Dan alhamdulillah sekarang, meskipun tidak sukses-sukses amat, bagi saya sukses itu mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Itu sukses bagi saya. Jadi sukses itu jangan kalian anggap punya mobil, punya rumah, jangan. Kalau bukan itu tujuan kalian, berarti kalian tidak sukses. Bagi saya sekarang saya sukses. Apa yang maksud sukses? Saya pengen apa itu alhamdulillah terkajat. Itu sukses bagi saya. Andaikan saya ngerokok sekarang ngerokok biru kelar gitu ya. Alhamdulillah saya sudah berhenti merokok. Tinggal ikuti yang merokok. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian, adik-adik sekalian? Saya ingin berbagi satu hal bahwa perjalanan yang pahit, ya, kalau terus kalian terjadi, kalian tidak putus harapan, kalian tidak putus semangat, terus saja kerja, terus saja belajar, mustahil kalian tidak sukses. Mustahil, ya. Mustahil kalian tidak sukses. Kalian boleh letakkan ijazah kalian semua, ya. Tetapi kalau kalian ingin belajar saja terus, kalian tidak perlu ijazah nanti itu. Orang yang masih memerlukan, maaf, bukan berarti ijazah tidak penting, ya. Ijazah itu penting. Tetapi ada yang lebih penting dari ijazah, apa? Nilai kalian. Nilai kalian itu bukan yang ada dalam ijazah kalian itu, ya, bukan. Nilai kalian itu apa yang ada di dalam diri kalian. Kalian boleh nilainya kumlot. Istri saya kumlot. Atau saya mudah-mudahan kumlot di sekolahnya. Tetapi ijazah itu tidak akan bermanfaat sama sekali kalau kalian tidak punya nilai yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, kalau kalian belum pernah ditanyai atau dimintai tolong oleh masyarakat dalam hal sekecil apapun, kalian jangan bangga. Kalian masih mau menawarkan jasa, itu artinya berarti kalian masih belum sukses. Kalau kalian sudah ditanyai oleh orang, dimintai tolong oleh orang, itu artinya kalian sudah sukses. Artinya kalian sudah dipercaya tanpa ijazah, sudah dipercaya. Kalau kita kembali kepada sejarah, Rasulullah itu dipercaya dulu, ya. Sebelum diangkat Nabi, Rasulullah dipercaya dulu. Bukan diangkat Nabi, mau dipercaya tidak. Kalian dapat ijazah, mau dipercaya tidak. Dipercaya dulu kan oleh masyarakat, dipercaya dulu kan oleh dosen, baru kan dapat ijazah. Sekarang kan tidak kebalik. Kenapa kok pendidikan kita itu sekarang lulusannya generasi itu masih banyak yang pusing? Kenapa? Pasti ada yang salah dengannya. Kalau kalian niatnya benar tuh pasti kalian tak bakalan pusing. Banyak yang bisa kita kerjakan. Hanya saja kita tidak mau memulai. Satu. Yang kedua, kita jarang ngumpul sama orang-orang. Betul. Kalau kalian sering ngumpul, bisa. Apapun yang ingin kalian lakukan itu bisa kalian lakukan. Syaratnya hanya satu. Konsisten, ya. Harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa kalian. Sering ngumpul, cek ngumpul, hilang sudah. Makanya ajaran-ajaran Islam, kemudian ajaran-ajaran Madura Tempo dulu, sekarang sudah mulai banyak yang hilang. Akibat geng ini kalian menjadi manusia-manusia individualis. Kalian jadi individualis
masing-masing, nafsi-nafsi, padahal hidupnya masih di desa. Ini harus kita kembangkan ke depan. Dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian belajar, ayo kembali ke FMPK, kita lakukan bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Kalian pengen bisnis, ayo kita bersama-sama bangun bisnis itu. Bisnis kita sendiri, bisnis milenial di FMPK, itu harus dibangun. Pengen apa kalian coba? Rembukan. Bersama-sama itu rembukan, rumuskan kemudian kerjakan. Tentu saja ini gambarannya gampang ya. Tetapi yang itu ketika kalian jalani, kamu bisa tapal ke, kamu bisa cocok orang, kamu bisa lesuak, kamu bisa tanggi pesek, itu pasti sudah. Nah, kalian yang seperti itu jangan buat kalian kendor, harus terjang saja. Kalau saya sampaikan, ketika ada sumbangan, saya nggak punya uang, mohon maaf, saya pasti nggak punya uang. Tetapi kalau kerja saya siap bantu. Sampaikan seperti itu apa adanya. Nah, FMPK ini yang seperti ini diajarkan. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian, nanti di pembayatan kalian lulus, ya, disuruh ngumpul FMPK, ikut aja kumpul. Disuruh nyumbang aja. Berapapun yang kalian punya, kalian tidak punya uang, tidak usah malu, ya, tidak usah malu. Sumbangkan tenaga, sampaikan, Kak, mohon maaf saya masih belum punya uang, tapi saya siap bantu tenaga, atau saya siap bantu informasi. Berkontribusi namanya kalian, apapun bentuk kontribusinya. Makanya sejarah Islam itu disebut hadharah. Hadharah ini sekumpulan kehadiran. Sekumpulan kehadiran. Kenapa kok disebut hadharah peradaban itu dalam Islam? Karena ketika Islam hadir, dia berkontribusi, tidak hanya sekedar ada. Dan kebanyakan kita kan sekedar ada. Beda kalau sih, beda. Apa sih kata berarti sekedar ada. Kalian, jangan mahasiswa. Apa sih kata ada? Ikut mahasiswa. Sebutannya mahasiswa. Dan berkontribusi. Berkontribusilah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Mulailah dengan FMPK, atau bisa kan mulai di rumah kalian masing-masing. Setelah saya dirikan FMPK, banyak lagi yang ingin saya dirikan. Termasuk diantaranya saya ingin mendirikan pendidikan untuk ngajarin anak-anak baca. PAUD, ya, kalau PAUD kan pagi, mungkin malamnya bisa. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian kursus-kursus, ayo kita bangun yang seperti ini. Jangan nunggu bantuan, jangan nunggu dibayar. Kerja dulu. Bagus, bayar itu nanti akan ikut kalian. Mustahil kalau kalian profesional itu tidak dibayar. Itu mustahil. Kalau kalian profesional itu pasti dibayar. Mungkin 1, 2, 3 tahun kalian tidak dibayar, tapi nanti akan dilirik hasil kalian itu. Sama FMPK pun demikian. FMPK sumbangan. Kalau organisasi yang lain, maaf. Banyak organisasi yang kalau mau mengadakan acara itu proposal. Kalau tidak ada proposal, tidak ada kegiatan FMPK, tidak kegiatan aja dulu. Terus dikenal akhirnya banyak orang percaya kalau FMPK itu aman. Akhirnya tanpa diminta orang ini harus dilakukan oleh kita dalam semua kehidupan kita. Kerjakan dulu semaksimal mungkin, apapun usaha kalian. 1 tahun, 2 tahun kalian harus bersabar, kalian harus konsisten dan terus berinovasi dan terus kontekstual. Nanti pada akhirnya kalian akan nyampe, pasti akan dibayar. Ini pengalaman pribadi saya, dan saya yakin siklus kehidupan di dunia itu seperti ini. Siklus kehidupan di dunia ini seperti ini. Ya kalau kalian kerjanya hanya nyantai kemudian pengen kayak itu tidak bisa, belum ketemu satu musuh seperti itu kecuali anak sultan ya. Kecuali anak sultan. Kalau kalian belum anak sultan atau mendekati anaknya sultan aja belum, jangan berangan-angan. Jadi kita ini punya power di dalam diri kita yang bisa kita maksimalkan dan kita bisa menjadi seperti apapun yang kita mau. Bisa. Teman saya di kampus itu banyak sekali, yang pinter banyak, tetapi ada yang tidak melanjutkan pendidikannya. Yang biasa-biasa saja banyak, tetapi melanjutkan pendidikannya, dia jadi dosen.
Kalau di TBI itu mungkin orang yang lain aja. Ya, itu teman kelas saya. Mohon maaf kalau Mas S1-nya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau S1-nya lebih pintar saya daripada Rabinya. Tetapi karena dia konsisten melanjutkan pendidikannya meskipun biasa-biasa saja, dia akhirnya jadi dosen. Yang terakhir ya, yang harus kalian miliki adalah connectivity. Yang harus kalian miliki itu adalah jaringan, kelompok ya. Kalian jangan pernah meninggalkan kelompok. Jangan pernah. Kalau kalian meninggalkan kelompok apapun itu ya, kalian akan kehilangan rezeki kalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sekarang saya lewat HP ini juga jualan. Satu orang teman saya itu akan menjadi target jual saya. Ini dalam dunia bisnisnya. Satu orang kenalan saya itu target jual saya. Jadi jangan sungkan-sungkan kan untuk mengatakan saya hello atau tukeran nomor ya. Jangan jaim ya. Pengen nomor buat kan. Aduh jangan ya. Jangan. Itu zaman saya seperti itu diminta nomor Anda ya. Jangan. Kalau sekarang ya nomor apa bagi gitu ya. Simpan. Itu target dalam dunia bisnis. Target penjualan kita. Ini tolong pelangikan itu. Jadi banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya, di dunia milenial ini, dunia digital ini banyak hal. Makanya kalian jangan sampai tertipu. Ingat pengantar saya di awal tadi, di dunia ini sekarang pertarungan antara globalis dan kapitalis. Ya, globalis itu ada Barack Obama yang dimotori oleh orang-orang Yahudi lah. Sama, kapitalis itu juga sama, orang-orang Yahudi juga. Nah kita mau bangun bisnis kecil saja kita kadang nggak mau. Teman kita jualan kadang kita dia ada jualannya dia. Kenapa dia lakukan ada aja ngocor deh. Banyak ya seperti itu. Jadi ubah mindsetnya kalian. Kalian boleh lahir di mana saja, di golongan terendah membodoh. Kemudian etika sebenarnya juga terserah kampung apa saja. Kalian jangan mikir itu. Kalian jangan mikir kok keturunan sampai jangan. Tapi kalian harus menjadi pencetak sejarah. 2012 itu saya tulis di salah satu foto saya waktu saya ke Istana Gebang, rumahnya Bung Karno di Blitar. Saya tulis, ini yang mungkin jadi motivasi bagi adik-adik saya, adik-adik sepupu, bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi pencetak sejarah, di mana saya bisa bercerita kepada anak cucu saya bahwa ini saya punya satu produk, satu ciptaan yang bisa membuat orang lain itu semakin pintar dan cerdas. Paling tidak begitu cita-cita kalian. Jadi harus punya sesuatu yang bisa kalian ceritakan, bisa kalian kisahkan kepada anak-anak kalian bahwa kalian ini di masa hidup, bukan di masa hidup ya, tetapi di masa mudanya kalian orang-orang yang hebat. Ya saya cerita untuk malam ini baca jangan ya. Kalian harus jadi kisah-kisah inspiratif gitu ya. Kalian harus jadi inspirator bagi anak-anak kalian. Mantan maling sih boleh, tidak apa-apa. Saya juga pernah ya, waktu MTS SD itu iya pada mata angkat goreng. Tapi itu kisah kan anak-anak. Tapi kita sekarang sudah dewasa, itu hilangkan yang seperti itu, rubah. Harus dimulai, harus berubah ya. Konsekuensi harus berubah, harus bertahan kalian, harus mampu menahan diri ya. Emosi sekecil yang ngocak misalnya kok putus sugon, oh iya lihat kemarin aku mau gerong aduh ya jangan, harus bertahan. Gimana cara bertahan? Harus punya teman, harus punya kelompok yang bisa membuat kalian termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Saya yakin di antara kalian berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 11 orang. Lebih 1 ini, mestinya 10. Juara dunia. Namanya? 11 juara dunia. Oh 11 juta. Oh ya, boleh enggak apa-apa. Kalau kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, 10 pemuda, mau 11
Berarti yang bergoncang itu dengan akhirat. Karena kalau 10 pemuda itu yang akan digoncangkan dunia, berikan 10 pemuda yang berkobar-kobar semangatnya. Desa yang akan saya goncangkan dunia. Mau sampai sebulan berarti buat akhirat. Ya, mudah-mudahan siapa tahu di antara kalian ada yang ditarik oleh Allah jadi wali Allah ya. Amin. Bergoncang juga sampai ke akhirat. Saya kira itu ya.